Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, perkenalkan nama saya Aisyah Rambe. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Tanjung Balai. Di sini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya, yaitu perkenalkan nama saya Ahmad Azmi. Oke, beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 132415, di mana di sana adalah satu tempat dengan kerja saya. Baik Pak Azmi, di sini kami akan melakukan percakapan. Kali ini saya akan mengetahui bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh Pak Azmi sebelum melakukan pembelajaran di kelasnya. Persiapan itu berupa lembar percakapan pra-observasi. Baik Pak Azmi, bisa kita mulai Pak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bagaimana kabar Pak Azmi hari ini? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Azmi. Baik Pak Azmi, saya di sini berperan sebagai coach. Saya akan menanyakan Pak Azmi mengenai persiapan untuk besok. Kira-kira nih, apakah tujuan pembelajaran yang akan Pak Azmi tampilkan untuk besok, Pak? Untuk besok, karena besok itu adalah pembelajaran matematika, kemudian maka dari itu saya harus mengajarkan tujuan pembelajaran matematika. Ketepatan materi yang saya ajarkan itu adalah bilangan desimal gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian bilangan desimal. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kedua itu peserta didik mampu mengoperasikan baik itu penjumlahan, pengurangan maupun perkalian dalam bilangan desimal seperti itu. Kemudian yang paling penting dalam pembelajaran hari itu nanti peserta didik mampu mengaplikasikan pembelajaran desimal dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, jadi tadi tujuan pembelajaran besok yang Bapak tampilkan yaitu tentang pengertian bilangan desimal, serta pengoperasiannya baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun tentang pengoptimalisasikannya dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak Azmi, tadi sudah dibahas tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan untuk besok di dalam kelas Bapak. Sekarang begini Pak, apalah kira-kira area pengembangan yang akan Bapak lakukan besok di dalam pembelajaran di kelas Bapak? Untuk areanya, Bu, sama seperti dengan tujuan pembelajaran di awal tadi, yaitu yang pertama mengetahui pengertian bilangan desimal. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan desimal. Dan yang terpenting dalam area pembelajarannya itu adalah peserta didik ini mampu mengaplikasikan pembelajaran bilangan desimal dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sekarang saya mau tanya, mengapa materi tersebut Bapak gunakan dan apa maksudnya Pak? Bagaimana itu? Maksudnya apakah itu ada hubungannya tadi Bapak bilang dengan mengoptimalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana itu Pak? Saya mau penjelasan dari Bapak. Ya. Sebenarnya gini, banyak orang menilai ya kan Bu, pembelajaran matematika itu sulit untuk diaplikasikan ke masyarakat atau materinya. Namun bagi saya untuk pemahaman si anak ini dalam pembelajaran yang menarik ataupun ketertarikan mereka terhadap matematika perlu diaplikasikan di masyarakat. Nah, bagaimana contohnya di bilangan desimal seperti itu ya kan Bu? Untuk di bilangan desimal sebenarnya mereka tanpa sadari mereka sudah mempelajari itu di masyarakat. Contoh, mereka itu pergi ke pasar membawa catatan dari orang tuanya seperti itu ya kan, beli cabai 2,5 kg gitu, berarti 2,5 kilo. Nah, itu merupakan sebenarnya adalah bilangan desimal, tapi mereka tidak sadar selama ini. Kemudian mereka menimbang, ya kan, menimbang misalnya 2,2 ons gitu kan, berarti 2 kilo 2 ons begitu. Jadi mereka tidak sadar selama ini mereka ternyata sudah belajar
desimal di masyarakat seperti itu. Cuman lagi karena dia menganggap matematika selama ini hanya berbaur angka, tidak disangkut pautkan ke masyarakat, itulah yang menyebabkan matematika bosan pada murid. Makanya tugas kita sebagai guru adalah untuk mengaplikasikan matematika itu biar lebih menarik seperti itu. Oh, tadi Bapak bilang misalkan tadi murid tadi disuruh orang tuanya membeli cabai sebanyak 2,5 gitu ya kan Pak. Berarti mereka belum mengetahui secara pastinya bilangan desimal itu sudah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti itu kan Pak. Jadi berarti di kelas Pak Azmi itu sebelumnya ini sudah diperkenalkan kepada murid itu media pembelajarannya seperti timbangan gitu ya Pak? Udah pernah dipelajari? Sebenarnya dikasihnya modelnya itu Bu, kiat-kiatnya gitu. Jadi kan kita sudah belajar materi nih, ya kan? Yaitu kemudian untuk mencapai materinya itu kita mau buat apa? Kita tuh harus ada namanya tes kemampuan awal. Tujuannya apa? Agar kita bisa nanti anak-anak yang mana kita bisa kelompokkan tes kemampuan awal ini. Kemudian pembelajarannya yang bagaimana supaya mereka sesuai seperti itu kan. Jadi kita setelah tes kemampuan awal dapat kita, maka itulah disitulah saya akan berikan informasi sedikit-sedikit. Anak-anak nanti pembelajaran selanjutnya saya akan buat timbangan bahwa pembelajaran desimal itu ada di dalam kehidupan, saya bilang. Kemudian saya perkenalkan juga tentang desimal itu kan nanti boleh bawa buah-buahan biar kita timbang seperti itu. Jadi mereka itu sudah mulai tergambarkan desimal dan saya bilang perhatikan di lingkungan masyarakat apa yang kamu ketahui tentang belajar matematika di sana seperti itu saat kau berbelanja. Jadi mereka tuh sudah mendapatkan kiat-kiat sedikitnya lah seperti itu. Oh, berarti untuk kedepannya mereka sudah bisa melihat langsung lah ya kan Pak? Iya. Dari jadi timbangannya Bapak bawa tadi ke dalam kelas. Bagus itu Pak, saya tertarik. Jadi kelas 5 itu tidak dibatasi ya Pak? Cara pembelajarannya? Iya Bu, saya tidak membatasi itu Bu, cara pembelajarannya. Jadi pembelajarannya itu tidak dibatasi tentang hal teori saja seperti angka-angka, saya tidak dibatasi. Ada juga pengaplikasian, ada juga cara bagaimana kita pengolahan media pembelajaran gitu. Iya. Benar Pak, saya setuju dengan Bapak karena mungkin mereka pencapaian pemikirannya pun sudah terlalu tinggi, bukan seperti siswa-siswa kelas 1 atau kelas rendah begitu maksudnya, betul. Kan Pak. Jadi seperti ini Pak, tadi cerita Bapak kalau kita suruh murid tadi seperti membeli cabai 2,5, berarti mereka sudah bisa menambahkan baik itu dalam penjumlahan pengoperasian, baik itu pengurangan ataupun perkalian. Jadi saya mau tanya Pak, kemudian tadi strategi apalah kira-kira yang Bapak lakukan, apa saja yang Bapak lakukan atau Bapak persiapkan untuk besok Pak? Oh, kalau untuk besok Bu, pertama yang saya siapkan itu adalah media cetaknya itu berupa modul ajar. Kenapa modul ajar ini tujuannya agar saya terarah untuk disampaikan besok. Seperti itu. Jadi saya terarah apa yang saya mulai, bagaimana langkah-langkahnya, itu tujuannya. Setelah saya mempunyai panduan secara tertulis, maka saya juga harus menyiapkan pembelajaran itu menarik. Nah, bagaimana pembelajaran itu menarik? Yang pertama, kita harus menggunakan media. Karena pembelajaran tadi desimal, kita kaitkan dengan aplikasi masyarakat, maka saya bawa timbangan. Jadi timbangan itu ditunjukkan, kemudian kita peragakan. Jadi itu sebagai media alat peraga juga. Nah, untuk menambah lebih menarik lagi, kita menggunakan infocus. Jadi infocus itu adalah pusat perhatian mereka itu pas dalam satu titik. Jadi kalau kita pas menjelaskan, mereka lebih tertariknya di situ. Kemudian kita memasukkannya juga untuk ice breaking, kan sudah ada layar, jadi kita bisa menampilkan seperti itu. Oh ya, tadi berarti apakah sudah diingatkan juga Pak untuk murid-muridnya besok? Apakah ibaratnya Bapak udah besok kita pelajaran ini anak-anak, apakah udah diingatkan Pak sama murid? Iya, sudah Bu, alhamdulillah sudah. Jadi pas dia memang yang di awal itu saya bilang, tes kemampuan awal itu sudah saya kasih clue-nya, maka saya izinkan boleh bawa buah. Jadi di situ mereka menakar sendiri dan mereka sendiri yang membuat desimalnya saat itu. Jadi rencananya itu Pak mau dilakukan secara masing-masing, maksudnya berkelompok atau secara individu Pak, Bapak melakukan pembelajarannya tersebut? Untuk kali ini pembelajarannya penilaian kalau untuk pembelajaran ya Bu, kalau kita untuk pembelajaran secara kelompok Bu, kita secara kelompok.
Oh, secara kelompok ya. Iya, jadi dikelompokkan dia. Apakah itu nanti kelompoknya itu secara laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan? Bagaimana tekniknya Bapak melakukannya? Kalau teknik kata Ibu, saya itu melakukannya itu dengan heterogen. Artinya campur. Ya. Campurnya itu dalam arti kemampuan siswa tadi. Oh. Jadi kita gabungkan itu, misalnya dalam satu kelompok itu 4 orang nih. Satu orang yang kita bilang pandai, ya kan? Iya. Nah, satu orang lagi setengah pandai, kemudian yang satu lagi ini nggak pandai sama sekali. Maka itu kita gabungkan. Jadi setiap kelompok itu ada ahli-ahlinya yang pandai-pandainya. Jadi yang setengah pandai ini juga akan berkembang pengetahuannya dibantu sama yang pandai. Jadi disitulah kita dapat cara mereka bagaimana berkomunikasi. Jadi kita ada penilaian komunikasi. Kemudian kelompok itu juga jadi bertambah aktif seperti itu kan. Karena dibantu yang nggak pandai itu dia juga termotivasi sama yang pandai. Pembelajarannya heterogen itu kan membuat tutor sebaya gitu. Jadi itu tujuan. Jadi saling sharing lah ya, iya, Pak ya, saling berbagi lah mereka, berbagi jadi, ilmu. Heterogen gitu. Iya. Campur bahasanya. Iya. Kira-kira murid Bapak berapa orang Pak dalam satu kelas itu? Saya Bu, satu kelas itu 34. Oh, 34. 34. Iya. Berapa laki-laki Pak, berapa perempuan? Kalau laki pas Bu, sama, bagi 2 mereka. Oh, bagi 2 iya, ya. Berarti 17. iya, perempuan 17, laki-laki 17. Iya kan Pak? Iya. Jadi sekarang tadi sudah Bapak bilangkan sudah mempersiapkan media, modul. Apakah Bapak menggunakan LKPD untuk pembelajarannya besok Pak? Iya Bu. Jadi modul saya lupa menjelaskan situ. Jadi modulnya itu memang tetap di modulnya itu setelah saya buat langkah-langkah ada namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini adalah untuk mengukur pengetahuan si anak secara individu, kemudian untuk membuat LKPD ini secara pembelajaran kelompok seperti itu. Jadi pengukuran secara individu, nanti ada LKPD secara individu mereka isi. Jadi kita tahu kemampuan kita mengajar. Jadi kalau kita berhasil, artinya kemampuan si anak ini bisa menyelesaikan semua soal, berarti kita berhasil mengajar. Nah, kalau kita misalnya si anak ini banyak yang tidak bisa, di situ kita koreksi diri. Itu gunanya LKPD itu Bu. Jadi kita juga dapat penilaian, anak juga dapat penilaian, pembelajaran juga dapat penilaian seperti itu. Saya setuju Pak dengan pendapat Bapak tadi. Sudah disediakan medianya, modulnya, dan LKPD terhadap pembelajaran untuk siswa-siswanya. Jadi saya sependapat dengan Bapak dan saya pun tertarik dengan apa yang Bapak rencanakan atau Bapak persiapkan untuk besok ini Pak. Terima kasih. Iya. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan lah ya Pak pembelajarannya untuk besok ini. Oh iya Bu. Apakah memang sudah siap, benar-benar siap lah Bapak ini? Iya siap Bu. Iya, oke Pak. Terima kasih lah Pak hasil pembicaraan kita coaching hari ini Pak, dan kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum kita belajar, kita cek dulu semangatnya. Ya, ketika saya tanya apa kabar hari ini, maka luar biasa, luar biasa, luar biasa. Coba kita 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya absen ya. Aidil Tah, mana? Oke. Apa kabarnya Aidil? Baik. Ibnu Ali Sirait. Catatan dia. Selamat hari. Rizky Ramadan. Nadia
Nadira Sadrina. Datang. Rita Rauli. Datang. Safatul Najwa. Sofia Neka. Valen Christian. Rofiul Abrar. Ica. Aidil Jikri. Untuk ngecek semangat, kita coba dulu berdiri semua. Ayo, coba berdiri semua. Ayo semuanya. Kemudian saya guru kelas 5. Materi yang ingin saya ajarkan adalah materi tentang bilangan desimal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian bilangan desimal, ya. Jadi pembelajaran hari ini kalian yang pertama harus mengetahui pengertian bilangan desimal. Kemudian yang kedua adalah pandai mengoperasikan perkalian, baik itu penjumlahan maupun pengurangan di bilangan desimal. Dan hal yang terpenting adalah pembelajaran hari ini kita dapat mengaplikasikan pembelajaran itu ke lingkungan masyarakat tersebut. Ya. Ada berapa tujuan pembelajaran kali ini? Pertama, mengetahui pengertian bilangan desimal. Yang kedua, mampu mengoperasikan penjumlahan maupun pengurangan bilangan desimal. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana cara mengoperasikan perkalian bilangan desimal. Dan yang keempat adalah kita mampu mengaplikasikan pembelajaran bilangan desimal ke lingkungan masyarakat. Ya. Oke. Kalau kalian lihat di layar, pengertian bilangan desimal adalah angka yang mengandung koma seperti ini. Ini dia. Kalau ada koma-koma berarti desimal. Nah, untuk tujuan pembelajaran pertama sudah selesai, mengetahui pengertian bilangan desimal. Maka kalau bilangan ditanya nanti soal apa itu arti bilangan desimal, apa yang perlu ketahui bilangan desimal? Bilangan yang mengandung berkoma. Oke. Selanjutnya, perlu kita pahami bahwa pembelajaran bilangan desimal ini ada hal yang penting. Ada hal yang penting. Yang perlu diingat, apa itu? Sejajarkan komanya. Sejajarkan komanya. Itu yang penting dulu. Dalam pengoperasian penjumlahan maupun pengurangan, ya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kita mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Maka yang perlu kalian ingat itu adalah sejajarkan koma. Kemana? Oke, kita perhatikan contoh, ya. Hal yang terpenting adalah mensejajarkan koma. Kalau kau lihat seperti ini, apakah sejajar komanya? Tidak. Maka langkah awal dalam penjumlahan maupun pengurangan adalah kita sejajarkan komanya.
Maka yang ini kalau seandainya dijumlahkan, dia seperti ini 0,3334. Baru sejajarkan komanya. Mana komanya? Di sini komanya. Kemudian 3 di sini. Enamnya 5, 3, 2. Yang penting ini dia sejajarkan koma. Baru bisa dioperasikan penjumlahan ataupun pengurangan. Sejajarkan dulu komanya. Itulah dia konsep untuk penjumlahan maupun pengurangan. Oke, untuk contoh penjumlahan bilangan desimal, perhatikan. Kalau ini masih aman, sudah sejajar komanya ya, sudah sejajar. Kalau sudah sejajar, karena dia minta penjumlahan maka kita jumlahkan. 7 tambah 1 8. Tambah 2. Sejajarkan komanya. Kemudian perhatikan ini, 7 tambah 5. Naikkan 1 ya. 9. Sejajarkan komanya. Nah ini untuk yang tidak sejajar komanya. Perhatikan. Untuk yang tidak sejajar komanya. Nah, mula-mula ini soalnya seperti ini. 52,91 ditambah 38,3. Perhatikan. Ini dia 2 angka di belakang. Belakang koma. Ini 1 angka di belakang koma. Nah, dia disejajarkan dulu. Sejajarkan dulu komanya. Taruh dulu komanya. Baru taruh 3-nya. Baru taruh dulu komanya. Sejajar dulu orang. Komanya dulu sejajarkan. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ini tidak ada kawannya maka 9 tambah 3 Siapa yang ingin maju ke depan? Apa? Oke. Mau dulu. Apa? Tepuk tangan buat Sukori dulu. Udah mau maju ke depan. Aku Pak. Kita lihat. 7 tambah 5 12. Naik 1 9. Kemudian 2 tambah 3. Tepuk tangan dulu buat sini. Acak lagi ya. Lagi Pak ini Pak. Lagi, Pak. Tadi dia udah gimana Pak? Oke, ini adalah contoh pengurangan. Siapa yang ingin mencoba pengurangan? Oke, kalau begitu yang perempuan. Coba Maya, coba. Ya, bisa ya kamu mah. oke, tepuk tangan buat Maya dulu. Tong. Nah, untuk implementasi atau mengaplikasikan bilangan desimal ini ke lingkungan masyarakat, saya ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ini untuk mengukur kemampuan kita terhadap lingkungan masyarakat, kemudian untuk bagaimana kita secara berkelompok itu berkolaborasi, pandai berkomunikasi, dan kita mendapatkan kekompakan seperti itu. Setelah itu nanti kita akan mencoba untuk dipresentasikan ya. Saya bagikan nomor kerjanya dulu.
sudah menerapkan atau mengaplikasikan bilangan desimal. Contoh, kalau kita membeli cabai, belilah nak cabai dulu berapa mak? 1,5 kilo catatannya. Berarti dia 1,5 kilo. Selama ini kita sudah mempelajari itu, namun kita tidak mengetahui ternyata itu adalah matematika yang dipelajari di kelas D. Ya. Abdul, kau pernah beli apa aja di pasar? Beli apa? Gula. Berapa beli gula? Hah? Nah, kalau gula 1 kilo, bilangan desimalnya macam mana, Pak? 1,0 kg atau cukup 1 kg. Kalau dia ada 2 kilo 3 on misalnya, berarti 2,3 kg. Ya. Kemudian, perhatikan. Nah, permasalahan di masyarakat adalah, lihat ini. Harga terong. Berapa harga terong? 500. Lagi itu gope. 5.000. Berapa tadi? 5.000. Ya kan? Nolnya 3. Saya besarkan. Mungkin terlalu jauh. Oke. 5.000. Nolnya 3. Tahu harga terongnya 5.000 1 kilo. 5.000 1 kilo. Berarti 2 kilo berapa? 10.000. Kalau 2 kilo 1,5, saya ulangi. 1 kilo 5.000. 2 kilo 10.000. Ternyata ditambah lagi 1,5 kilo. Berarti berapa duitnya? 12.500. Nah, kemudian kita coba lagi. Harga labu, tengok buah labu. Harga labu 10.000 1 Kilo. Kalau misalkan Bapak mau 1,5 kilo, berapa duitnya? Iya, goceng dibagi 2. Markan lagi. Alpukat harganya 20.000. Kalau kita beli alpukatnya 2 kilo 40.000. 2 kilo 1,5. 50. Oke, kerjakan LKPD-nya. Nanti saya akan memantau di mana kekurangannya. Oke, boleh kerjakan. Jika ada kendala boleh angkat tangan. Bapak, ini dijawab. Iya. Bapak, dijawab, Pak. Iya. Nah, apa namanya? Ini bisa pulang. Nah, juga. Ini juga ini. Iya, kali ya. Kemudian nanti ada kendala kan bapaknya.
saya pilih Albila. Silakan maju ke depan. Bisa? Oke, tepuk tangan untuk Saldi. Oke, kita sudah belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui apa itu bilangan desimal. Kemudian kita sudah mengoperasikan sejumlahan dan pengurangan bilangan. Kemudian kita sudah mengoperasikan perkalian bilangan. Dan inilah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah kita mampu menerapkan bilangan desimal ke lingkungan masa yang tidak judulnya yang bagus. Hal yang terpenting dalam materi ini adalah kita menerapkan bilangan desimal dalam lingkungan masyarakat. Adalah Rizky, baca teksnya. Ini. Bisa lebih kuat? Ayo coba. Oke, kamu baca. Berdiri, kenapa? Berdiri. Tunggu, biar dia dulu. Jika ingin membuat jus alpukat 3 kilo, sementara di rumah Oke, KG itu adalah kilogram. Oke, tidak apa-apa ya. ada 1,5 1,5 kilogram alpukat. berapa kilo alpukat lagi beli di pasar. Oke, tepuk tangan dulu buat sini. Kita orang perempuan yang membaca dulu. Kamu berdiri. Tidak apa-apa. Kita belajar biar komunikasi. Kamu, ujung. Ya, silakan berdiri. Oke, silakan temannya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Saya bangga bisa berjumpa dengan kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rambe, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Tanjung Balai. Pada saat ini kami menghadirkan rekan sejawat saya yang bernama Ahmad Azmi. Iya, apa kabar Pak Azmi hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Beliau ini adalah guru kelas 5 atau teman sejawat saya di SD Negeri 132415 di mana saya mengajar, dan beliau ini adalah guru yang telah saya observasi kemarin. Ya kan Pak Azmi? Iya Bu. Oke. Adapun tujuan pertemuan kali ini adalah saya ingin melakukan coaching untuk supervisi akademik pasca observasi. Bagaimana Pak? Bisa kita mulai? Bisa Ibu, kita mulai. Oke, bagaimana perasaan kemarin sebelum Pak Azmi pada saat melakukan coaching dengan saat sekarang ini Pak? Pertama-tama perasaan saya waktu Ibu mengobservasi saya tentu ada rasa gugup seperti itu kan Bu. Tapi karena sekian lama-lama rasa gugup itu hilang seperti itu. Berarti Karena kan sudah lama tidak ada orang yang memantau saya seperti itu Bu. Dulu kan memantau itu waktu zaman saya kuliah gitu. Berarti kini sudah tenang lah ya Pak? Iya, ini udah mulai Udah agak full lah. udah full tenang alhamdulillah. Oke. Baik Pak. Apalah kira-kira yang Bapak inginkan dari perbincangan kita kali ini Pak?
Bagi saya sendiri ya kan Bu, saya Iya. ingin ke depannya saya lebih bisa meningkatkan lagi pengetahuan saya tentang cara mengajar di kelas, kemudian cara pembelajaran gitu kan. Jadi dengan adanya refleksi dari Ibu, saya akan menjadikan lebih baik seperti itu. Jadi pembelajaran berikutnya akan lebih saya tingkatkan seperti itu. Oke, jadi tujuan kita bincang-bincang hari ini Pak, yaitu Pak Azmi ingin merefleksi bagaimana pembelajarannya, ya kan Pak? Iya, Bu, Dan betul, bagaimana kedepannya biar pembelajaran itu semakin meningkat. Iya, itu tepatnya ke situ Bu. Iya, semalam Pak Azmi, sebelum saya melakukan observasi kepada Pak Azmi, kita sudah melakukan percakapan di pra-observasi. Kemudian kita observasi. Kira-kira Pak Azmi sudah sesuai tidak semalam waktu pembelajaran dengan apa yang sudah Bapak rencanakan, sesuai dengan eksploitasi atau tidak Pak? Alhamdulillah menurut saya sudah sesuai Bu. Walaupun kita tidak bisa membilangkan 100% kan gitu Bu. Oke. Tapi saya bilang itu sudah sesuai Bu. Oke, berarti sudah sesuai lah ya Pak dengan baik itu dengan modulnya, medianya maupun semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya ya kan Pak? Iya, Bu. Kemudian Pak, kalau kita buat skala 0 sampai 10, menurut Bapak tingkat keberhasilan pembelajaran semalam di nomor berapa lah Pak kira-kira? Kalau saya Bu mengukur rentangnya dari 9 ke 10 lah Bu. Jadi 9 itu udah jelas itu Bu. Seperti itu. Jadi kenapa saya mengatakan 9? Karena saya berharap itu memang peserta didik itu semuanya dapat mengaplikasikan dan menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan saya. Namun keterbatasan saya sebagai guru dan sebagai untuk peningkatan bagi saya untuk pembelajaran lebih baik, ternyata ada beberapa orang yang belum tuntas berdasarkan lembar kerja peserta didik dan yang diharapkan tentang bagaimana cara berkolaborasi saat mengerjakan LKPD gitu. Oke. Jadi adalah yang sedikit kendala, 1-2 anak kena juga lah, maka saya nggak berani mengatakan 10 gitu Bu, jadi 9 lah. Kemudian Pak, kalau kita lihat kemarin, kelebihan-kelebihan apalah yang sudah Bapak dapatkan dalam pembelajaran yang kemarin itu Pak? Pertama saya mendapatkan kelebihannya itu saya di kelas 5 ini semangat dari guru-guru seperti itu Bu. Kemudian murid juga ikut partisipasi dan semangat yang luar biasa. Kemudian ada faktor-faktor hal yang lain, mereka tertarik dalam hal media dan menggunakan layar-layar infocus. Jadi itu menambah kesemangatan di antara kami proses belajar. Oke Pak, semalam kan ada ibaratnya nampak saya anak-anak itu semalam juga Bapak menggunakan media pembelajaran, pakai ice breaking, Iya. ya, sehingga anak itu semangat. Begitu maksud Bapak sekarang? Iya. Iya. Jadi Pak, kira-kira apalah kendala atau hambatan yang Bapak hadapi selama waktu pembelajaran kemarin itu Pak? Sebenarnya kendala itu hanya keinginan saya perlu ditingkatkan di medianya Bu. Gitu. Karena kan anak-anak sekarang itu lebih dominan melihat layar gitu kan. Jadi saya ingin meningkatkan dalam menggunakan media seperti infocus, kemudian menggunakan laptop, ya kan. Pokoknya berbau IT lah seperti itu Bu. Cuma lagi jadwal bersamaan dengan kelas lain, kadang keterbatasan alat menggunakan di kelas seperti itu. Keterbatasan itulah yang membuat saya agak kurang gitu. Hambatannya. Iya, kurang dalam. Jadi itulah hambatannya Bu. Jadi karena infokusnya tadi satu, jadi bisa menghambat proses pembelajaran Iya, Bapak. Bu. Siapa yang duluan itu yang dapat gitulah Iya. kira-kira ya kan Pak. Jadi menurut Bapak tadi kan media pembelajaran di sekolah hanya satu. Karena Pak Azmi semalam masalah pembelajaran yang disampaikan adalah masalah materi matematika, yaitu tentang bilangan desimal dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya kira itu sudah memenuhi sekali ya kan Pak, sudah bagus. Dan kemudian terakhir tindak lanjut atau kedepannya bagaimana, atau adakah orang maksudnya yang bisa Bapak harapkan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut Pak, atau mendukung atau bagaimana untuk kedepannya kayak gitu Pak? Pertama-tama yang saya inginkan Bu, kalau seperti ini alhamdulillah bisa lah menambah keinginan guru untuk meningkatkan pembelajaran ya kan. Kemudian agar lebih semangat lagi dalam mendukung pembelajaran menggunakan IT di sekolah ya kan. Jadi peran kepala sekolah itu juga mendapatkan hal yang unggul dalam bidang IT kepada pembelajaran anak-anak seperti itu Bu.
Oke, jadi dukungan dan tindak lanjut yang Bapak harapkan itu adanya perhatian dari kepala sekolah, Ada, Bu, ada. rekan sejawat, Ada, ya kan Bu. Pak. Lalu apa semangat dari Bapak lah sendiri ya kan. Baiklah Pak, mungkin terima kasihlah Pak atas waktunya, atas percakapan pasca observasi yang kita lakukan ini, ya Pak ya. Iya, Bu. Terus menurut saya yang sudah kita lakukan pasca observasi ini sudah menunjukkan bahwa adanya alur tirta yang dapat didapatkan dengan membuat Pak Azmi tadi sebagai coach itu menjadi senang, ya kan Pak Azmi, dan nyaman, sehingga dapat menceritakan potensi yang Bapak miliki. Menurut saya seperti itulah Pak. Alhamdulillah, berarti pasca observasi ini kita dapatkan dan berhasil dengan baik. Demikianlah tadi percakapan coaching kita, dan saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.